Detik-detik Habib Bahar bin Smith disuruh turun saat mau ceramah. Langsung simak videonya. Yang suka video ini, beri like. Panitia ngomongnya begitu, cukup Habib duduk aja. Ada yang bubarin aja acara, kasihan jamaah udah nunggu lama. Kata panitia jangan deh, Habib datang dong duit. Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Habib Bahar harus gigi jari. Habib Bahar diturunkan paksa pada saat ceramah. Wow, gila. Luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Sepertinya konten-konten di media sosial itu sangat mempengaruhi kenapa Habib Bahar ini banyak dibenci ya. Kalau saya perhatikan salah satu pemuka agama yang paling banyak hatersnya itu adalah Habib Bahar. Ya, walaupun banyak pendukung Habib Bahar ya, banyak juga yang pro terhadap Habib Bahar ya. Jadi gini guys, apakah ini kesalahan daripada pemerintah atau tidak? Apakah ini sebenarnya kesalahan daripada masyarakat atau tidak? Jadi ini ada semacam pertanyaan besar ya. Kenapa pemuka-pemuka agama seperti ini dibiarkan pemerintah? Ini ada semacam kelalaian pemerintah menurut saya pribadi ya. Karena gini, kalau kita perhatikan di zaman Pak Soeharto, bahkan pemuka agama sekalipun diawasi, ya, tidak hanya diawasi, dikirim intel, ya, ceramah juga dibatasi gitu, durasinya dibatasi gitu. Jadi sekarang saya baru paham gitu, ternyata ini adalah alasannya kenapa Pak Soeharto itu menekan para pemuka agama. Ternyata tujuannya itu supaya jangan terjadi yang namanya atau jangan ada ceramah-ceramah yang menyusahkan agama lain gitu atau menyindir-nyindir agama lain. Bagaimana dengan Habib Bahar? Apakah Habib Bahar ini kalau ceramah itu tidak baik gitu? Bahkan Ustaz Abu Somad juga pernah ditanya ya masalah Habib Bahar dan Habib Rizik. Menurut dukaannya Ustaz Abu Somad mengatakan ya itu kan stylenya gitu. Jadi UAS mengatakan ini style gitu, gaya gitu. Nah, apakah ini baik atau tidak? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Tapi kalau saya perhatikan pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu, sekarang ini sudah mulai banyak yang toksik ya. Dulu pemuka agama itu hatersnya dikit banget. Ada tapi dikit banget. 0,3%. Tapi sekarang sih banyak banget hater pemuka agama. Saya nggak tahu kenapa. Jadi di video ini kita akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada pemuka agama seperti Habib Bahar ini dilarang gitu? Apakah karena kelakuannya? Yes, karena kelakuannya. Pemuka agama itu nggak boleh toksik sebenarnya. Nggak boleh kawin cerai gitu ya. Itu menurut keyakinan saya. Karena gini ya, dia aja sudah kawin cerai, kemudian toksik. Ya, kemudian ceramah juga sudah nggak enak gitu. Bagaimana mungkin kita mempercaya pemuka agama seperti ini? Ya, atau menuhankan pemuka agama seperti ini, memuja-muji pemuka agama seperti ini, sementara akhlaknya, kelakuannya tidak baik. Ya. Jadi itu artinya kalau kita mengidolakan pemuka agama yang akhlaknya tidak baik, ya kita juga akhlaknya lama-lama ya seperti Habib Bahar ya kan. Masih banyak kok pemuka agama yang lain yang akhlaknya baik ya. Kiai-kiai kampung, ya, kiai-kiai yang tidak terkenal, yang baik, yang jujur, yang tidak mau digaji, ada banyak banget ya. Kenapa enggak itu aja yang kita ikutin ya kan? Yang tidak menginginkan perpecahan gitu ya. Ada banyak seperti itu ya di Konoha. Walaupun jumlahnya kayaknya nggak terlalu banyak deh. Mungkin 1% gitu ya dari pemuka agama. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini ada banyak ya. Sekitar 40% pemuka agama di Konoha itu sudah mulai toksik. Kenapa bisa seperti itu? Ini kan pertanyaan besar. Jadi ini semua ada hubungannya dengan duit, guys. Lah, apa hubungannya dengan duit? Jadi gini, kenapa di Konoha itu musim pemuka agama yang toksik saat ceramah? Karena di Konoha itu semakin toksik ceramahnya, semakin banyak diundang di mana-mana. Sama seperti Habib Bahar. Habib Bahar ini viral karena apa? Karena dia ceramah itu toksik kan. Jadi algoritma itu tidak peduli apakah pemuka agamanya itu benar atau tidak. Jadi kita dipertemukan dengan Habib Bahar itu karena algoritma sosial media.
UAS juga seperti itu kan. Kita dipertemukan dengan UAS karena apa? Karena dia ceramah di masjid dan direkam. Ya kalau nggak direkam, nggak ada media sosial, ya kita nggak tahu siapa itu Abdul Somad kan. Jadi dibesarkan oleh media, dibesarkan oleh algoritma. Nah sialnya, algoritma itu kan nggak tahu apakah pemuka agamanya itu baik atau tidak. Ya pokoknya kalau ada masyarakat yang notice, itu akan diangkat gitu ya. Nah kebetulan masyarakat itu banyak yang notice ya, suka dengan Ustadz Abdul Somad karena apa? Karena ada lucu-lucunya katanya, walaupun nggak terlalu lucu sebenarnya, lebih ke toxic sebenarnya. Kemudian Habib Bahar juga seperti itu. Kenapa Habib Bahar ini terkenal? Ya karena dia ceramahnya itu berapi-api gitu ya, sehingga orang notice. Nah inilah yang namanya zaman algoritma. Nah sehingga apa? Sehingga kita dipertemukan pemuka agama seperti ini. Itu sialnya guys. Dan biasanya mereka itu sangat disukai karena apa? Karena mereka itu berbeda gitu. Jadi media sosial itu kan menuntut kita untuk berbeda ya. Kalau kita sama, kita diabaikan. Ya Ustadz Abdul Somad juga seperti itu ya. Kalau dia sama dengan yang lainnya, akan diabaikan. Habib Bahar juga seperti itu. Habib Bahar karena berapi-api sehingga banyak orang notice. Nah, mereka tidak menyadari itu. Jadi sekarang yang disembah orang itu adalah algoritma. Masyarakat penyembah algoritma ya. Jadi masyarakat penyembah algoritma itu kalau semakin toksik pemuka agama, semakin diundang kemana-mana. Nah, semakin diundang kemana-mana itu kan semakin banyak bayaran kan. Jadi it's all about money. Ini juga ada hubungan dengan uang. Diundang kemana-mana, ya, bayaran tinggi, sehingga pemuka agama berlimang harta gitu. Nah, ketika pemuka agama berlimang harta, ya biasanya mereka akan nyari-nyari ya lawakan atau nggak semua tapi ya nggak semua pemuka agama ya yang menyenggol-nyenggol biasanya agama Kristen gitu ya. Itu yang jadi apa sebenarnya yang jadi permasalahan ya, menyenggol-nyenggol agama Kristen. Kemudian selain itu ya, mereka biasanya dibela sama mayoritas ya, dibela sama algoritma. Jadi ya, pihak yang paling diuntungkan itu pemuka agama di Konoha. Itu pekerjaan paling enak di Konoha itu pemuka agama. Digaji ratusan juta cuma ngejelek-jelekin agama lain gitu. Enggak semuanya tapi disclaimer, tapi rata-rata seperti itu. Jadi kita itu adalah korban dan pemuja algoritma. Ya sebagian ada yang korban, ya sebagian lagi pemuja. Korbannya itu minoritas biasanya. Pemujanya itu mayoritas. Mayoritas di Konoha itu pemuja daripada algoritma. Konten kreator juga banyak kok jadi pemuja algoritma. Saya harus jujur, kadang-kadang saya juga seperti itu. Ya, makanya saya sering bikin clickbait gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya notice gitu, supaya orang notice gitu. Ya, jadi algoritma bekerja seperti itu, guys. Pemuka agama juga bekerjanya seperti itu. Ya, semakin toksik biasanya akan semakin disukai. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kesalahan pemerintah? Kenapa nggak ditertibkan? Kenapa zaman Soeharto bisa ditertibkan? Karena zaman Soeharto kan belum ada media. Zaman sekarang sudah ada media ya. Kemudian pemerintah juga nggak mau menertibkan pemuka agama itu karena apa? Karena mereka butuh. Ya, butuh pemuka agama yang toksik. Untuk apa? Untuk kampanye misalnya. Jadi kalau ada pejabat yang keras dengan pemuka agama, nggak bakal dipilih. Jadi ini namanya paradoks demokrasi. Ya, lalu gimana cara memutus ini? Ya, cara memutus ini adalah edukasi. Ya, seperti yang saya lakukan nih. Ya, memutus ini edukasi. Supaya apa? Supaya masyarakat jangan memilih pemimpin atau memilih pemuka agama seperti ini. Pemuka agama seperti ini toksik sekali ya. Artinya gini, kalau kita sering mendengarkan ceramah toksik, lama-lama kita juga jadi toksik gitu ya. Ya teman-teman Anda yang nonton video ini ya, mohonlah ya, carilah pemuka agama yang lurus, masih ada kok ya, walaupun jumlahnya nggak banyak. Dikit ya, pemuka agama yang lurus itu dikit gitu. Biasanya pemuka agama yang banyak itu yang toksik, karena mereka akan diundang di mana-mana. Kalau mereka bicaranya kasar, toksik, ya itu kan cepat viral gitu. Itu makanan daripada algoritma. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, tidak akan berpikir Anda yang menyimpulkan. Nah, lalu bagaimana dengan Habib Bahar ini? Apakah Habib Bahar ini harus dibinasakan gitu ya? Harus diusir ke Yaman gitu? Ya, banyak tuh warga Konoha mengatakan, oh ini PKI gitu, oh ini orang Yaman gitu, oh ini bukan cucu Nabi dan sebagainya. Tapi gini guys, ya mau cucu Nabi kayak mau nggak kayak, ya kalau kita tidak mengidolakan seperti ini ya mereka akan berhenti sendiri gitu, akan sepi gitu ya, sepi job gitu ya. Jadi cara menghukum pemuka agama seperti ini ya gak usah didengerin gitu ya.
lebih baik kita nyari pemuka agama yang rasional. Ya kalau enggak, lebih baik kita ini berpikir rasional, kemudian baca buku ya. Sekarang kan belajar agama nggak hanya di offline gitu ya, online juga bisa, AI juga bisa belajar tentang agama dan sebagainya. Ya kemudian lebih baik memperbaiki diri lah gitu ya, SDM kita ya. Itu lebih bagus menurut saya pribadi. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Silakan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga intelektual, rasional.